Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Awas, lama sekali tidak berjumpa. Kalau dulu saya disebut Bung Awas, sekarang saya nggak tahu saya Bung apa lagi ya di podcastnya Bawaslu. Oke, Form A Podcast. Baik, teman-teman semuanya, Sobat Awas semuanya, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu mahasiswa magang dari kampus Universitas Brawijaya, yaitu Saudari Liva. Nah, ini kalau nama lengkapnya nanti kita tanya langsung ya ke orangnya. Oke. Terima kasih Mbak Liva atas kesempatannya dan kehadirannya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nama lengkap, mungkin data simple. Oke. Terima kasih Mas Jabir yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifatul Zubriyah dari mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Sekarang sedang semester 6 dan menjalani magang di Bawaslu Kabupaten Malang. Oke. Asli mana? Malang atau luar Malang atau Jawa Timur? Kebetulan asli Kediri. Kediri, berarti masih lingkup Jawa Timur. Benar. Oke, sebenarnya jarang sekali ya di Bawaslu itu, Form A Podcast itu mengajak teman-teman magang itu tuh podcast. Kalau dulu biasanya podcast itu teman-teman magang itu hanya jadi kru. Nah, kali ini di Form A Podcast itu kita akan meminta atau menghadirkan mahasiswa magang di podcast kita. Sebenarnya saya ketika diminta untuk menjadi host ya bahasanya ya, host untuk podcast kali ini juga bingung apa yang akan dibahas. Sehingga saya beberapa kali coba untuk riset juga tentang UB dan yang lainnya, termasuk juga Mbak Liva ini. Saya lihat Mbak Liva ini juga sebenarnya seorang aktivis perempuan ya, aktif di UB ya. Insya Allah bisa dibilang kayak gitu. Aktif untuk kegiatannya itu di aktivis ekstra atau di intra, Mbak Liva? Kalau kebetulan di ekstra sendiri tergabung di organisasi HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan untuk di internal kampus sendiri kebetulan pernah bergabung jadi staf ahli di Kasospol, itu di himpunan, dan pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Biro Administrasi Keuangan di Hima Politik juga, dan juga pernah menjadi staf magang di Eksekutif Mahasiswa di Universitas Brawijaya. Kalau untuk pengalaman organisasi mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, ini memang sudah aktif dari sejak sekolah atau kuliah atau bagaimana? Kalau dulu sebenarnya aktif tuh dimulai dari sejak SD. SD sudah aktif di organisasi? Ya, apa itu? Mengikuti Himpunan Siswa Islam? Bukan. Oh, bukan. Saya kira sudah aktif di HSI. Apa di SD dulu, Mbak Liva? Mungkin kalau di SD dulu aktifnya di Pramuka, itu sampai SMP di Pramuka. Sampai SMP ya. Berarti sudah jadi kakak-kakak membina. Sampai atau masih menjadi adik-adik yang dibina? Masih menjadi kakak-kakak yang dibina. Oh, kakak-kakak udah dibina. Tapi masih dibina. Oh, dari SD sampai SMP di Pramuka ya. Di SMA-nya mungkin? Kalau SMA tuh mulai aktif di kegiatan organisasi, di mana itu kayak PMR, terus ada juga kayak di SMA saya tuh ada SKI, itu namanya Studi Kerohanian Islam. Nah, tergabung di dan jurnalistik kalau di SMA. Jadi dari bekal-bekal pengalaman di SD, SMP sampai SMA di dalam dunia organisasi, Mbak Liva ini lanjut di kampus UB dan ternyata juga aktif di organisasi intra ataupun ekstra. Ya, Oke. Baik Mbak Liva, ini mungkin kan tadi kan sedikit tentang mungkin profilnya Mbak Liva ya. Mbak Liva mulai dari tadi tempat lah, di asalnya sampai di pendidikan, sampai tadi di organisasi. Mungkin sekelibat itu saja lah. Mungkin selanjutnya kita membahas tentang Bawaslu. Oke. Bawaslu. Jadi pertama, iya, kalau tadi kan kayak profiling aja lah kan, ingin menyampaikan Mbak Liva ini siapa sih kan? Bagaimana profilnya kan, walaupun nggak terlalu detail ya. Selanjutnya kita tentang Bawaslu. Bawaslu, Mbak Liva itu sebenarnya mendengar nama Bawaslu itu sejak kapan? Sebenarnya mendengar kata Bawaslu itu karena saya sendiri mahasiswa ilmu politik, jadi semenjak saya masuk ke bangku kuliah, memang sudah sering mendengar kata Bawaslu. Tahun berapa itu kuliah? Dari 2021. 2021, ya satu angkatan lah sama saya ya. 2021. Satu angkatan ya.
Kelihatan kok tapi. Iya, masih muda. Masih seumuran kelihatan. Iya, ya. Berarti dari 2021 masuk kampus itu sudah tidak asing dengan Bawaslu ya? Iya. Bawaslu yang ini ya, mohon maaf, mungkin Bawaslu yang secara Bawaslu kelembagaan pemerintah, atau mungkin Bawaslu Badan Pengawas Pemilu yang ada di kampus. Kita kan tahu di kampus kan ada kayak apa ya, KPUM apa gitu. Atau memang sudah mengenal Bawaslu yang versi pemerintah yang sekarang Mbak Liva magang ini? Kalau dulu waktu awal semester malah tahu kata Bawaslu itu Bawaslu yang versi pemerintah. Oh ya. Tapi setelah berjalannya waktu, setelah ikut banyak kegiatan organisasi, oh ternyata di organisasi waktu di Pemira itu juga ada yang namanya pengawas pemilu, panitia pengawas. Nah itu ternyata setelah magang di Bawaslu, tupoksinya hampir mirip, cuman beda ruang lingkup aja. Kalau Bawaslu ini kan lebih ke arah yang pemerintahan, yaitu secara luas. Tapi kalau di kampus tuh ternyata juga ada, tapi di lingkup yang lebih kecil, dan itu mirip sekali. Struktur Bawaslu-nya mungkin sama mirip dengan Bawaslu yang Mbak Liva setelah terjun magang itu? Mungkin yang membedakan tuh dari segi divisi ya. Kalau di kampus tuh mungkin tidak terbagi jadi divisi-divisi kayak pencegahan dan penanganan pelanggaran kayak gitu. Enggak, cuman divisinya tuh kayak lebih divisi acara, divisi kayak Kerstari kayak gitu-gitu. Jadi kayak Bawaslu versi light-nya ya, lebih simpel. Ada ternyata begitu. Di Pemira. Mungkin karena sudah mengenal Bawaslu dari awal, sehingga ini menjadi alasan Mbak Liva untuk magang di Bawaslu, atau apa alasan magang di Bawaslu? Karena mungkin sudah ditentukan kampus lah, atau memang sudah milih Bawaslu atau bagaimana itu? Kenapa kok bisa magang di Bawaslu? Karena yang pertama itu, alasan pertama karena kan kebetulan universitas saya, khususnya di Prodi Ilmu Politik, itu kan bekerja sama, bermitra dengan Bawaslu Kabupaten Malang ini udah dari lama. Jadi untuk segi track record itu, Bawaslu Kabupaten Malang ini udah cukup bergengsi gitu di lingkup teman-teman perkampusan. Ya, jadi kayak direkomendasiin dari Kating, terus dari teman-teman yang juga sudah kemarin magang di periode sebelumnya, itu memang review dari mereka itu Bawaslu Kabupaten Malang ini menyenangkan. Nah, itu alasan pertama. Dan alasan kedua, itu kenapa mengambil magang di Bawaslu ini, karena kebetulan semenjak pemilu kemarin itu saya ikut aktif terlibat di kepanitiaan dalam pemilu. Pemilu kampus? Pemilu beneran. Oh, pemilu beneran. Ya. Di kampus yang bohongan gitu. Ya, kalau di kampus itu biasanya namanya bukan pemilu tapi Pemira. Ya. Pemilu kayak gitu. Tapi kalau pemilu berarti kan ngomongnya udah beneran di pemerintahan. Nah, itu. Jadi kenapa nggak dilanjutkan gitu? Dan kemarin kebetulan dikasih kesempatan buat pernah magang di KPU juga, KPU Kabupaten Kediri. Dan pernah ikut serta menjadi petugas kepemiluan itu di KPPS. Jadi alasan saya juga yang kedua tadi mengambil di Bawaslu ini untuk melihat lebih dalam bagaimana pengawasan. Kan kalau kemarin itu kan teknis-teknis kan. Kalau KPU kan lebih ke teknis, kalau di Bawaslu ini kan lebih ke pengawasannya. Dan juga lapangannya seperti apa kayak gitu. Pengen lihat aja. Jadi sekarang alhamdulillah udah tahu dari dua sisi gitu. Jadi dua alasan besar ya. Pertama memang karena rating lah, bahasa kasarnya kan mungkin rating dari kakak tingkat. Jadi tidak tidak dipaksakan kamu harus ke Bawaslu, enggak, tapi memang atas kesadaran dan keinginan Liva sendiri gitu ya untuk magang gitu ya. Yang kedua memang tadi karena ingin pernah di teknis penyelenggara, sekarang ingin di pengawasan penyelenggara. Selanjutnya Bawaslu. Kalau setelah masuk Bawaslu, apakah bayangannya Liva sendiri tadi dari kating-kating yang katanya menyenangkan, bener nggak Bawaslu itu menyenangkan? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Dari segi apanya yang menyenangkan Bawaslu menurut Liva? Yang pertama mungkin karena dari internalnya, dari dalam Bawaslu sendiri ya, dari staf dan juga dari semua yang ada di kantor, itu sangat menyenangkan dan sangat bersahabat dengan anak magang. Terus yang kedua juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Bawaslu ini tuh sangat variatif. Ada supervisi, kita jalan-jalan ke kecamatan-kecamatan, bertemu dengan banyak orang. Itu sangat menyenangkan dan hal-hal baru ditemukan di sana, kayak ternyata di Kabupaten Malang ini
ada 33 kecamatan dengan berbeda-beda budaya gitu. Itu kan Geografis paling geografis ya. Jadi kayak mendapatkan banyak ilmu sih. Beneran itu. Jadi rating dari cutting itu memang benar sesuai gitu sesuai, ya. Sesuai. Liva, dengar-dengar ya, kalau dari teman-teman juga ada bocoran sih. Saya kan juga riset sedikit kan. Liva ini ternyata ngambil penelitian skripsinya itu di Kabupaten Malang. Iya benar. Nah, bisa sedikit diceritakan sebenarnya tentang apa yang Liva anggap menarik sehingga itu bisa menjadi skripsinya Liva. Karena kita tahu kan skripsi itu kan kayak ini kan harus ada ya fenomena lah atau mungkin kayak apa ke originalitasnya dan lain-lainnya gitu. Mungkin bisa diceritakan Liva, kenapa kok mengambil tema di Kabupaten Malang, terus apa sih temanya? Oke. Sebenarnya karena sesuai dengan program studi saya yaitu ilmu politik, maka dari situ saya tuh mengambil tema tentunya politik. Politik. Nah, kenapa mengambil di Kabupaten Malang? Karena setelah saya magang di Bawaslu, setelah saya melihat kemarin kan sempat diajak ikut rapat yang di gedung DPRD itu, Mas Jamir, yang rekapitulasi suara se-Kabupaten Malang. Di situ saya menemukan sebuah fenomena menarik di Kabupaten Malang ini, yaitu di mana perolehan suara parpol itu selaras dengan suara presiden yang diusung dari parpol tersebut. Ini mungkin boleh nggak disepil parpolnya apa atau mungkin apa ya? Mungkin lebih ke tidak usah ya. Cukup disebutkan ada satu parpol A, parpol B gitu aja. Jadi ada satu parpol yang sangat mencuri hati saya. Oh iya. Itu dia tuh dari asumsi saya itu memiliki kelembagaan partai yang bagus. Karena apa? Karena dia tuh bisa menyelaraskan suara pemilih parpol dengan suara yang dengan suara presiden yang diusung dari parpol tersebut. Oh ya. Bisa terbayangkan nggak, Mas? Ya, baik. Jadi suara pendapatan dari parpolnya itu selaras dengan suara presiden yang diusung. Nah, itu kan sebuah fakta menarik karena seperti yang kita tahu ya, Mas ya, banyak kan kayak suara parpol itu berbanding terbalik gitu dengan suara presidennya atau calegnya begitu calegnya, ya benar. Calegnya dapat sedikit tapi parpolnya besar, atau kebalikannya parpolnya kecil tapi caleg atau presidennya melambung besar ya, gitu. Seperti itu. Itu dari asumsi awal. Sebenarnya kan kalau skripsi itu nggak harus semuanya itu kan benar di awal. Kita kan berhak punya asumsi atau hipotesa. Nah, dari hipotesa awal saya itu saya menganggap bahwa parpol tersebut itu memiliki kelembagaan yang bagus dan itu dibuktikan juga sebenarnya, Mas. Dibuktikan dengan suara yang dimiliki parpol ini itu konsisten dari pemilu ke pemilu itu selalu mendapatkan suara yang baik lah, bagus. Berarti Liva itu sudah sudah di-set ya suara perolehan parpol dari tahun ke tahun setiap pemilu gitu ya. Dari di Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang atau di Jawa Timur atau di Kabupaten Malang ya. Mungkin kalau riset di Jawa Timurnya sebagai pembanding aja sih, Mas. Pembanding, oke. Antar kabupaten. Soalnya kan memang kalau Liva mungkin ngambil skupnya itu lebih kecil, itu lebih enak untuk diteliti. Iya, benar. Gitu. Dan mungkin kenapa alasan selain dari fenomena menarik tersebut, kenapa mengambil di Kabupaten Malang tuh karena memang kebetulan kan magang juga kan di Bawaslu ini. Jadi menurut saya kenapa nggak diselaraskan gitu, berjalan bersama, berdampingan gitu antara penelitian saya dan juga proses magang saya gitu di sini. Jadi magang plus gitu bahasanya. Magang plus mencari data seperti itu. Terkait skripsi ini, kalau kita lihat kan memang skripsinya setiap orang itu pasti berbeda-beda, memiliki keunggulan masing-masing dan yang lainnya. Keunggulan apa sih yang dimiliki oleh Liva dengan menurut Liva ketika mengangkat tema ini di skripsi? Menurut saya keunggulan dari penelitian yang saya teliti ini, pertama penelitian ini masih jarang sekali diteliti terkait keselarasan suara. Jarang tapi pernah ada yang meneliti.
Mungkin kalau dari segi kelembagaan itu pernah ada yang meneliti, tetapi tidak pernah diselaraskan kelembagaan dan juga perolehan suara. Gitu. Nah, ini menurut saya sebuah penelitian, dan dosen saya juga menyetujui hal itu, bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang baru. Ya, baru. Terkait skripsi, dalam menyusun skripsi ini, berkaitan dengan skripsi dan juga fenomena yang ada di Kabupaten Malang, kesulitan apa yang Liva hadapi? Oke, mungkin kalau dari segi kesulitan itu terdapat pada studi literatur, di mana kan skripsi ini kan masih jarang dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga saya tuh mengalami kesulitan dalam mencari sumber bacaan sebenarnya, sumber bacaan, dan juga mungkin karena saya juga belum terjun ke lapangan, jadi saya belum tahu kesulitan di lapangannya. Kan nanti kan dari penelitian itu kan pasti harus membutuhkan data dari pihak parpol terkait, terus dari kader-kader parpol yang ingin saya teliti. Nah, itu belum sampai ke tahap situ, jadi belum tahu lebih lanjutnya nanti kendalanya di mana. Untuk sementara ya itu tadi. Sementara mungkin lebih mencari literasinya. Literasi. Mungkin tadi karena mungkin keunggulannya Liva tadi itu apa ya? Jarang diteliti ya, ada tapi dengan perspektif yang berbeda begitu Liva. Oke, terima kasih Liva, mungkin sedikit ngobrol-ngobrolnya ya. Terima kasih ya, singkat dan juga padat Liva. Terima kasih. Mungkin di akhir ini Liva mungkin bisa menyampaikan satu kata tentang Bawaslu untuk menggambarkan Bawaslu Kabupaten Malang. Aduh, sangat sulit ini kalau satu kata. Maunya berapa kata? Satu saja. Satu saja, oke. Satu kata untuk Bawaslu Kabupaten Malang sangat awesome. Apa itu awesome? Oh, awesome. Sangat apa bahasa Indonesia apa sih awesome tuh? Awesome ya. Itu sangat luar biasa. Luar biasa. Spektakuler. Amazing gitu ya. Yeah. Nah, kalau awesome nanti orang-orang jalannya asem. Baik, intinya bahwa Kabupaten Malang luar biasa. Luar biasa. Ya, terima kasih Liva. Ini singkat tetapi ya apa ya, kita yang di Bawaslu berterima kasih, apalagi yang semoga ratingnya Bawaslu apalagi di UB dan di teman-teman mahasiswa itu tetap baik juga. Amin, amin. Terima kasih Liva. Oke, Sobat Awas, itu mungkin obrolan kita hari ini dengan salah satu mahasiswa magang UB, yaitu Alifatuz Zuhriah. Alifatuz Zuhriah. Selanjutnya nanti kita akan lanjut dengan obrolan-obrolan singkat juga santai dengan teman-teman magang UB yang lainnya. Terima kasih dari saya, salam Awas.